Saudara sekalian yang terkasih, setiap orang pasti punya rasa takut, apalagi kalau menghadapi badai tofan kehidupan, persoalan-persoalan berat yang tidak mampu dihadapi, diselesaikan sendiri. Ketakutan itu tentu bisa kita alami. Saya juga pernah mengalami ketakutan seperti murid-murid di kitab suci tadi. Pada saat saya masih romo muda, saya itu kecelakaan di sungai, lalu saya hitung 3 kali. Sehingga saya kadang mengalami trauma ketika naik speedboat, naik perahu, naik longboat, karena sudah pernah kecelakaan dengan sarana-sarana itu. Tetapi saya juga pernah menghardik seseorang yang takut supaya dia tidak takut. Singkat kata, saya pernah tenggelam di sungai. Perahu yang saya naiki nabrak karang, lalu saya terlempar keluar dan saya di tengah sungai hanyut, mau renang ke hilir, ke tepi tidak mungkin, mau ke atas apalagi. Hanya saya bilang, ini mau kemana? Saya hanya kampul-kampul, tidak pakai alat pengaman. Lalu tahu-tahu kaki saya menginjak sebuah benda. Benda itu ternyata ada pohon yang menyangkut di dasar sungai dan ada cabangnya atau tangkainya yang kena kaki saya. Lalu saya berhenti di tengah sungai itu. Lalu saya menunggu perahu yang menjemput saya balik ke hilir untuk mengambil saya. Selamat. Pengalaman yang bagi saya itu menakutkan karena di tengah sungai yang lebar, di hulu sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Lalu saya juga pernah, karena musim kemarau, karena banyaknya tambang liar mencari emas di sungai, sehingga alur sungai menjadi sempit, saya pernah tabrakan naik speedboat. Saya bersama satu ketua stasi berdua menuju ke hulu, tetapi dari hulu ke hilir ada speedboat penuh dengan penumpang, dengan laju, dan kita pun akhirnya di tepi, ya, di jalur yang sempit, tabrakan dari muka ke muka. Lalu perahu kami tenggelam, kami bisa ke hilir, bisa ke tepi, dan tertolong semua. Perahu rusak, tapi luka, tapi tertolong semua. Sehingga kalau saya melihat perahu naik yang sama, dari jauh saya sudah hati-hati, trauma. Suatu hari saya juga pernah mengajak seorang suster menuju ke kampung, naik sampan, naik dengan mesin kecil itu. Susternya itu takut basah karena baju suster kan terbatas ya, seperti baju ibu-ibu yang banyak gitu ya. Lalu suster ini kalau kena gelombang, airnya kena tubuhnya, dia belok ke kanan, dia belok ke kiri. Akhirnya perahu ini oleh kanan kiri. Lalu susternya itu ya kebetulan kalau ya kimomi gitu ya. Lalu saya bentak, jangan takut basah, diam di tempatnya, jangan miring kanan, miring kiri. Suster itu sambil tegang, cemberut, dibentak romo lagi. Lalu dia mulai diam. Karena dia diam tenang di tengah, perahu jadi lebih tenang, tidak oleng kanan, tidak oleng kiri. Basah tidak apa-apa. Saudara sekalian yang terkasih, ya, pengalaman para murid di dalam Injil tadi itu sebenarnya bisa dialami oleh semua orang. Bisa saja kita pengalaman di air, tetapi juga bisa pengalaman di darat atau dimanapun. Bahwa ketakutan itu bisa terjadi ketika kita tidak mampu lagi mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita renungkan ya, para rasul itu kan sebagian besar nelayan yang sudah terbiasa
naik perahu di tengah danau menghadapi berbagai macam tantangan yang bisa terjadi mengganggu hidup mereka di atas perahu. Tetapi saudara sekalian, dalam peristiwa Injil ini mereka menyerah. Mereka tidak mampu menghadapi masalah. Badai datang, gelombang datang, perahu mulai memasukkan air. Mereka takut, lalu dia baru sadar bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bahkan dia mengatakan Yesus tidur, lalu membangunkan Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Saudara sekalian, seringkali kita itu mempunyai pemikiran yang sama, seolah-olah Yesus itu tidur. Kita ini kerja sendiri, hidup sendiri. Kita ini menghadapi tantangan yang bisa kita selesaikan sendiri. Kalau bisa selesai sendiri, ya sudah, tidak usah melibatkan Tuhan. Tuhan anggap saja tidur. Tetapi saudara sekalian, ketika masalah itu datang, mereka baru tidak mampu lalu sadar memanggil Tuhan. "Guru, mengapa engkau membiarkan kami binasa?" Saudara sekalian terkasih, di balik ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita renungkan, yang bisa kita hayati. Bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita tidak pernah mengajak, melibatkan untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Kita tidurkan Tuhan kita. Seolah-olah kita ini bisa mengatasi hidup bekerja sendiri tanpa keterlibatan Tuhan. Maka digambarkan di situ Tuhan Yesus tidur. Itu tandanya bahwa mungkin para rasul merasa sudah terbiasa jadi nelayan, bisa menghadapi segala macam tantangan, sehingga tidak takut, bisa nyebrang danau dengan biasa dan selamat, sehingga tidak takut. Bisa jadi kita itu menjadi murid-murid Tuhan seperti ini. Kami bisa mengatasi segalanya dalam pelayanan, di dalam tugas-tugas kita sebagai fungsionalis. Kami bisa mengatasi segalanya di dalam usaha dan pekerjaan. Kami bisa mengatasi sendiri semuanya tanpa melibatkan Tuhan. Sehingga kalau kita bisa mengatasi sendiri, lalu kita mulai bangga. Kalau sudah bangga, merasa sayalah yang hebat. Ini bisa jadi baik pelayanan di gereja atau bekerja di luar, di profesi kita apapun, kita mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Sehingga kita lupa bahwa Tuhan selalu beserta kita. Bukankah Tuhan Yesus yang kita imani itu bukan Tuhan yang sekedar menunggu kita di surga, tetapi Tuhan yang mau menjadi manusia, rela hidup di antara kita, masuk di dunia ini menggunakan mata, tubuh, hati seperti manusia. Bagaimana kita hidup, dan Tuhan Yesus menggunakan sama dengan tubuh kita, pikiran-pikiran manusia, cara pandang manusia menghadapi segala-galanya. Tetapi seringkali kita tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu berjuang bersama kita. Sehingga kita kadang lupa bahwa ada Tuhan beserta kita. Bahkan bagi kita yang percaya bahwa sakramen yang kita terima itu adalah Tuhan sendiri yang bersatu di dalam tubuh kita, masuk di dalam darah dan daging kita, ikut di dalam denyut nadi yang bekerja dalam tubuh kita. Kadang kita tidak menyadari itu, bahwa Tuhan beserta kita. Seolah-olah Tuhan tidur, Tuhan tidak merasakan perjuangan kita, dan kita tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ini bahaya kalau kita akhirnya menjadi orang yang hanya mengandalkan diri sendiri. Dan sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pentingnya menyadari
Tuhan hadir menyertai kita. Mereka yang menyadari bahwa Tuhan hadir itu, Tuhan itu memberikan pertolongan. Para murid kagum, siapa orang ini? Sampai angin tofan, badai di lautan itu taat kepadanya. Diam, tenanglah. Angin reda, danau pun menjadi teduh sekali. Saudara sekalian terkasih, alam pun taat pada Yesus. Diminta diam, diam. Diminta tenang, tenang. Taat kepada Yesus. Dari sini sebenarnya para murid mendapatkan pengalaman baru sehingga bertanya-tanya siapa orang ini. Tandanya bahwa para murid belum sepenuhnya percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Masih bertanya siapa dia ini. Tandanya belum sungguh-sungguh menghayati bahwa Yesus itu Tuhan yang menyertai dia. Bukankah seringkali banyak orang Katolik juga ragu-ragu bahwa Yesus itu Tuhan yang menyertai kita? Kadang-kadang kita ditanya, benarkah Yesus itu Tuhan? Kita juga ragu-ragu dengan iman kita sendiri. Sehingga banyak juga teman-teman kita yang meninggalkan imannya, meninggalkan gerejanya, mengikuti kepercayaan-kepercayaan yang lain. Banyak. Karena pertanyaan-pertanyaan sederhana yang tidak bisa dia jawab, meragukan kealahan Yesus. Banyak yang akhirnya ragu, akhirnya pergi meninggalkan Tuhan, pergi meninggalkan gereja, lalu hidup tanpa Tuhan yang dia sadari di dalam hatinya itu tidak ada. Saudara sekalian terkasih, di dalam keraguan-raguan ini yang hebatnya para murid ini, lalu ia percaya. Dibina menjadi percaya, bukan dibina menjadi orang yang melarikan diri, tetapi dia percaya. Karena dia percaya, maka banyak hal dia disadarkan bahwa Tuhan selalu beserta mereka, beserta kita, beserta mereka yang percaya, dan Tuhan menjadi sandaran hidup mereka. Ketika ada badai topan kehidupan, maka ia merasa tenang karena tidak menghadapi sendiri. Bukankah Tuhan seperti ini yang kita rindukan? Tuhan yang merasakan suka duka hidup kita, Tuhan yang hadir menyertai kita, yang kadang-kadang hidup kita ini bagaikan kapal yang terombang-ambing, kadang juga memerlukan pertolongan dari Tuhan ketika cobaan-cobaan itu menerjang kapal kehidupan kita, kapal keluarga kita, kapal di gereja kita. Kita diminta untuk terus percaya kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, menyerahkan segala persoalan kepada Yesus, dan kita bersama Yesus menghadapi badai bersama-sama, mengalahkan badai bersama-sama. Karena disitulah Tuhan bisa menolong murid-murid mengalahkan badai alam dan tantangan pun menjadi reda dan bisa menjadi sarana yang menyelamatkan para murid. Maka saudara sekalian, mari kita berusaha untuk menghayati sabda Tuhan hari ini, di mana Yesus selalu membantu, menolong kita di saat kita takut. Tuhan memberkati.